puasa menurut bahasa. Jadi artinya menurut bahasa adalah mencegah diri. Tapi menurut syariat puasa ini adalah menahan diri atau mencegah diri dari segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi mencegahkan dirinya dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apapun, makan, minum, jima, dan yang lain sebagainya. Lah dari kapan mencegah diri, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ini? Dari terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq, karena fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Lah fajar shadiq itu fajar jujur. Fajar kadzib adalah fajar dusta. Perbedaannya apa? Kalau fajar shadiq cahayanya itu melebar. Jadi merata itu. Ya, merata. Ini fajar shadiq. Tapi kalau fajar kadzib cahayanya atau terangnya itu memanjang. Tidak melebar tapi memanjang. Seperti senter. Jadi cuma lurus. Ya. Tapi kalau fajar shadiq enggak. Lebar. Jadi bukan hanya yang disinari saja. Tapi kanan kirinya pun juga terang. Itu fajar shadiq. Lah fajar kadzib itu dengan fajar shadiq waktunya enggak berjauhan. Waktunya tidak berjauhan. Nah. Tapi kalau orang yang enggak ngerti perbedaannya, terkadang mereka menyangka itu fajar shadiq, ternyata masih fajar kadzib. Lah ini menahan dirinya dari fajar shadiq, bukan fajar kadzibnya. Sampai kapan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa? Sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai matahari itu benar-benar tenggelam. Nah, tenggelam itu bukan ngelihat daerah kita sudah petang, gelap. Nah, berarti kalau kita di lembah yang kanan kirinya gunung, berarti ketika matahari itu sudah turun di bawah gunung, mau nggak mau daerah kita gelap. Loh kemudian buko, tidak bisa, tidak bisa. Sampai benar-benar matahari itu tenggelam. Tenggelamnya apa? Ya tenggelam, bukan karena sudah tidak terlihat dari daerah kita atau daerah kita sudah gelap. Nah kalau sudah seperti itu, ya akhirnya mendung nanti, loh matahari sudah nggak kelihatan, enggak. Jadi benar-benar tenggelam. Itu matahari atau terbenam itu matahari. Lah tidak hanya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, tapi juga disertai dengan niat tertentu. Disertai dengan ya, tanpa niat tak sah, tidak dianggap puasa. Sekalipun itu dilakukan olehnya setiap hari. Ini ada orang yang jarang makan. Ada orang yang jarang makan. Dia nggak niat puasa, tapi memang kesehariannya dia itu makannya itu kadang malam. Setelah itu nggak makan lagi. Misalnya dia kadang makannya itu habis sisa, kadang habis jam 10 makan dia. Setelah itu dia nggak makan. Sampai ketemu jam 10 lagi. Nggak niat, tidak diwara poso. Nggak ngombe, nggak lapo-lapo, nggak diwara poso tetap. Kenapa? Oh dia nggak niat tuh. Kalau niat baru dibilang puasa. Tapi kalau nggak niat, nggak dibilang puasa menurut syariat. Lah keutamaan bulan Ramadan. Lah kalau kita membahas keutamaan bulan Ramadan panjang.
Panjang sudah keistimewaannya, insya Allah sering kita dengar. Satu aja yang harus menjadi renungan kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, kalau orang-orang tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka mengharapkan Ramadan 1 tahun. Wis itu renungono dhewe, renungi, pikir sendiri sudah. Rasulullah mengatakan seperti itu, kalau tahu. Jadi kalau tahu itu renungi sudah. Kita mau tidur kita pikir, kenapa ya Rasulullah mengatakan kalau tahu ya? Ada apa sih? Kok sampai seperti itu? Lah pikirin dhewe wis. Lah itu berarti sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat banyak, sesuatu yang sangat istimewa, mulia, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dengan kata-kata nggak cukup. Mau pakai kata-kata ini kurang, mau pakai kata-kata itu kurang. Kenapa? Begitu besar, begitu banyak, begitu istimewa. Nah, kalau kita kehilangan berarti kerugian yang sangat besar. Kalau kita kehilangan kerugian yang sangat besar. Karena itu ulama dahulu itu kalau sudah bulan Ramadan mereka fokus ibadah sehingga urusan dunia itu mereka benar-benar jauhi. Kita kan enggak sama aja mau bulan apapun. Bahkan yang sedang melaksanakan ibadah haji aja masih transaksi. Jadi tidak pernah kita kita pilah kapan kita fokus ibadah tanpa mikir yang lain, kapan kita bekerja menjalankan keseharian kita. Enggak. Pokoknya ada kesempatan ya kita dagang. Bukan ada kesempatan waktu kita ibadah, enggak. Ada kesempatan kita dagang. Dagangnya yang diutamakan. Nah ini keliru ini, salah. Kalau ulama dahulu enggak sudah. Jadi mereka sudah benar-benar menyisihkan Ramadan khusus untuk meningkatkan ibadah. Mengurangi urusan dunia, benar-benar dikurangi, sehingga terkadang mereka itu nabung. Lah nabung ini tuh apa? Ramadan. Di Ramadan fokus sudah, nggak ngurus pekerjaan sudah, nggak bingung nyari uang untuk belanja ini untuk belanja itu, sudah disiapkan sama mereka. Ramadan kosong sudah dari urusan dunia, ibadah. Al-Quran, sholat, ya, kemudian istighfar dan yang lain sebagainya. Itu diantaranya sudah. Ya. Kalau kita bahas hadis-hadisnya panjang sudah, kita mungkin setiap tahunnya ngerungokno itu, ya, mendengarkan. Tapi itu berarti itu menunjukkan berarti sangat besar dan sangat istimewa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keistimewaan, kemuliaan Ramadan, dan juga mengingatkan sangat rugi bagi orang yang tidak berusaha meraih keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan.